melaksanakan ibadah apa? Puasa di bulan Ramadan. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bersiap berdoa. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Yuk, siapa yang mau bikin? Nania, ayo silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Kania. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zakir. Samira, ya Zakir. Mana Zakir? Zakir. Samira? Pulang kampung. Oh, pulang kampung, lagi pulang kampung. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan ya, melalui kegiatan mengamati, kamu dapat menuliskan pada diagram peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air Tanah. Ya, jadi kamu nanti membuat diagram, ya, diagram dari bacaan yang berjudul Siklus Air Tanah. Kemudian melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, ya, kamu nanti bisa mengidentifikasi
benang. Ya. Nah, kegiatan yang ketiga, nanti kamu akan praktek, ya, melalui kegiatan praktek atau percobaan, kamu dapat membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah, ya, air tanah dan air permukaan dengan benar. Bisa? Semangat? Saya baru membuat 7. Prestasi? Ya, anak-anak, tadi kamu berangkat ke sekolah sudah apa? Menempelkan perasaan kamu pada roda emosi. Ternyata hari ini biarpun kalian berpuasa, keadaan kamu semangat, bahagia dan senang. Nah, berarti positif semua. Tepuk tangan buat kita. Oke. Biarpun puasa tetap semangat ya. Dari rumah senang, bahagia dan semangat. Baik. Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, agar kamu lebih fokus, kamu dengan penuh ya melakukan kegiatan pembelajaran ini, mari kita mempersiapkan diri dulu untuk kembali fokus agar kamu mengikuti kegiatan pembelajaran bisa dengan baik dan lancar. Kamu ikuti apa yang Bu Guru arahkan. Siap? Pejamkan mata kalian. Pejamkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Tenangkan pikiran. Fokuskan. Tadi berangkat sekolah sudah dalam keadaan semangat, bahagia, senang. Kehadiran kamu di kelas begitu, ya. Tetap semangat, bahagia, dan senang. Dan sekarang buka mata. Gimana? Sudah lebih tenang? Sudah fokus? Sudah semangat? Bisa? Semangat? Saya baru membuat 7. Prestasi? Di sini Bu Guru ada sebuah gambar, ya. Nanti kamu akan amati, ya. Kamu akan amati gambar itu. Kemudian kelompok ini bisa menggunakan ini, ya. Nah, kamu nanti juga bisa memperhatikan video perbandingan. Sudah kelihatan gambarnya? Kelompok ini audio visual. Yang lain sudah menerima gambarnya? Sudah. Kalau gitu kita lihat. Bu Guru juga akan menampilkan pada gambar. Nah, kamu juga bisa melihat gambar yang sudah Bu Guru bagikan. Silakan kamu amati. Ya, kamu amati dan kamu bandingkan. Bagaimana kedua gambar tersebut? Berbeda. Apa? Berbeda. Kemudian gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar apa? Nah, terus bagaimana nih cara kamu agar menjaga lingkungan kita tetap terjaga? Bagaimana caranya? Merawat tanaman, betul Reza. Melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi, betul lagi.
membuang sampah pada tempatnya. Bisa? Bisa. Itu salah satu cara kita menjaga lingkungan agar tetap sehat, indah, nyaman. Apalagi? Penebangan pohon secara pilih. Tidak. Oh betul, Reza, apa tuh? Menebang pohon, tebang pilih. Tahu nggak tebang pilih artinya? Siapa yang bisa? Tebang pilih. Tadi yang seperti Reza ucapkan. Apa sih? Tebang pilih itu yang udah tua ditebang, yang masih muda dibiarin tumbuh. Wah, betul sekali. Tepuk tangan buat Reza. Ya, tebang pilih itu artinya kita memilih pohon yang mana nih? Yang sudah harus kita potong. Jadi kita menebang pohon yang memang sudah tua dan membiarkan tanaman yang masih kecil, pohon yang masih kecil untuk tumbuh. Betul sekali. Ya, good job Reza. Oke, baik. Sekarang kita baca sebuah teks, ya, sebuah teks non fiksi yang berjudul Siklus Air Tanah. Coba dari Dewi. Nanti yang lain lanjut, yang lain menyimak. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah lalu mencapai hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang terjebak menuju danau. Ya. Nah, di sini Bu Guru ada video setelah kamu membaca, ya. Kita lihat proses terbentuknya air tanah. Ya. Kelompok ini bisa langsung. Kita akan belajar proses terbentuknya air tanah. Ya, perhatikan ya. Kita bisa belajar bersama. Sobat belajar, tahukah kamu apakah air tanah itu? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali ulang. Sobat belajar, sebelum menjadi air tanah, air mengalami siklus air. Bagaimana siklus air terjadi? Yuk, kita simak gambar berikut ini. Nah, kita ulang lagi ya siklus air karena udah kita pelajari ya pada Siklus pertemuan air diawali sebelumnya. dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya hasil dari penguapan adalah uap air. Di atmosfer uap air akan mengalami pelembutan atau kondensasi menjadi titik-titik air awan atau embun. Lalu apabila titik-titik air di awan mulai dibentuk, maka akan terjadi hujan. Selanjutnya air turun ke bumi menjadi air limpasan atau air permukaan, ada juga yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Seperti yang kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi menjadi air tanah dan air limpasan. Lalu apa perbedaan keduanya? Yuk kita simak tabel berikut ini. 1. Air tanah mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan atau air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. 2. Air tanah lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air limpasan atau air permukaan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Sobat belajar, dalam terbentuknya air tanah tidak lepas dari siklus air. Di atmosfer air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Lalu air hujan akan terserap oleh tanah. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk membantu menyerap tanah dan akar dari tumbuhan akan menahan air hujan dalam tanah sehingga air hujan akan menjadi air cadangan dalam tanah. Berikut ini adalah penyebab cadangan air di dalam tanah dapat berkurang, antara lain sebagai berikut. 1. Penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. 2. Pembakaran hutan untuk pertanian dan perumahan penduduk. 3. Semakin banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Karena sangat pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup, maka kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan melestarikannya. Berikut ini adalah beberapa usaha untuk melestarikan air tanah, antara lain. 1. Melakukan reboisasi atau cara menanam pohon kembali, agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah.
ini setelah kamu menyaksikan video dan membaca tadi ya, bacaan yang berjudul siklus air, kamu buat diagram ya, diagram tentang siklus air tanah. Bentuknya bebas. Kamu kerjakan di buku tulismu. Bu Guru beri waktu 5 menit. Ya, kamu buat diagram, isinya berdasarkan bacaan yang sudah kamu baca tadi, siklus air tanah. Ya, 5 menit dari sekarang. Ya, diagramnya bebas. Siapa yang udah? Siklus air tanah. Air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah. Ya. Nah, tepuk tangan buat Dewi. Nah, sekarang letakkan dulu pensilnya. Tutup dulu bukunya. Pejamkan matanya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Dengarkan suara seruling yang merdu ini. Fokus. Pejamkan matanya. Tarik nafas. Keluarkan. Rasakan hembusan nafas yang kamu keluarkan. Siap? Udah fokus? Nah, kamu udah duduk berkelompok ya, sudah guru kelompok-kelompokan ya, berdasarkan gaya belajar kamu. Ya. Nah, sekarang tugas kamu ya, Bu Guru akan memberikan satu tugas. Kamu kerjakan dengan berkelompok. Ya, kamu jawab pertanyaan. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Yuk. Pertanyaannya keterkaitan tadi setelah kamu membaca, ya, terus mengamati video, kamu beri jawaban. 10 menit dari sekarang. Gimana kelompok Denny? Ada kesulitan nggak? Udah? Nah, masing-masing ketua kelompok yang sudah boleh maju. Boleh maju. Anggotanya tetap di kelompoknya. Tugas selanjutnya kelompok Denny nanti boleh ke kelompok Manda. Manda boleh ke kelompok Denny. Elin boleh ke kelompok Nadira. Nadira ke kelompok Elin untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Paham nggak? Paham nggak? Nah, setelah ketua kelompoknya mempresentasikan, kan tadi si Denny udah kemana? Nanti tukar lagi. Denny kemana? Ke Nadira. Nadira boleh kemana? Boleh ke Manda. Sampai kelompok kamu datangi semua. Paham nggak? Paham. Ngerti? Nah, boleh. Yuk, silakan. Bebas. Kamu bacakan. Ya, boleh. Tukar lagi. Silang lagi. Yang udah boleh silang. Sampai semua kelompok udah kamu datangi. Nah, boleh gantian.
Bagus juga, tepuk tangan. Dari kelompok Elin. Kamu tanggapi kelompok yang udah mendatangi kelompok kamu tadi, kelompok siapa aja? Kelompok Elin, Denny, dan Armanda. Oh, yuk, kamu tanggapi. Gimana? Elin bagus, lancar, dan jawabannya tepat. Denny juga sama seperti Elin. Udah, tepuk tangan. Satu lagi yang belum. Ada. Tadi didatangi oleh kelompok siapa aja? Nadira, Elin, sama Denny. Terus gimana? Iya, tepuk tangan. Keren semua. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil kalau dalam kita melakukan presentasi atau melakukan tugas itu harus bagaimana? Serius, fokus. Ya, terus apa lagi tuh? Harus bekerja sama. Terus apa lagi? Berani. Ya, berani untuk maju. Ya. Masih fokus nggak? Masih fokus? Masih. Kalau masih, silahkan kamu keluarkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bekerja kelompok. Kemarin sudah ada tugas membawa, setiap kelompok itu membawa 2 baskom, 1 batu bata, dan 15 bongkahan batu. Masih ingat lagu air terjun? Masih. Siap. 1, 2, 3. Dari kegiatan praktek kali ini diharapkan kalian bisa, ya, kalian bisa menjelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Ya, ya, siap. Yang pertama harus kalian lakukan, nanti akan Bu Guru bagikan. Di sini sudah ada cara kerjanya, tapi akan Bu Guru jelaskan lagi. Langkah yang pertama, nanti kamu letakkan batu bata di baskom yang satu, beda bongkahan batu di baskom yang kedua. Paham? Setelah sudah dimasukkan batunya, nanti kamu isi atau ambil air. Sudah Bu Guru siapkan airnya. Kamu ambil air biar batu itu apa itu? Sampai batu itu apa itu? Terendam oleh air. Paham ya? Nah, setelah dimasukkan air, langkah pertama kamu ukur airnya itu tingginya berapa? Ya, misalnya pas ukuran pertama 10 cm. Nanti pas beberapa menit kemudian kamu ukur lagi, kira-kira ukuran airnya berkurang atau tidak. Paham? Paham nggak? Sudah paham? Nah, nanti juga kamu akan bisa mengikuti langkah yang sudah Bu Guru tuliskan di sini. Ya, ya. Ambil airnya secukupnya 5 cm. Ya. Kalau 5 cm kira-kira terendam nggak batunya? Nah, harus apa itu? Sampai terendam batunya. Yuk, boleh. Silakan. 1 liter. Silakan lakukan. Guru kasih waktu 10 menit. Kalau kakak, kalau yang itu
setelah awannya ini banyak apa? Banyak uap-uap air, uap air turun jadi hujan. Kalau hujan turun kemana? Ke tanah. Terus? Terus? Jadi air tanah. Ya coba. Air menguap ke udara. Uap air berkumpul menjadi awan. Terus? Lalu? Kalau uap airnya udah banyak di awan, kira-kira gimana tuh? Nah, ketika awannya sudah tidak bisa menampung titik-titik air itu, turunlah hujan. Setelah turun hujan, air meresap ke dalam tanah, terus menjadi air tanah. Ya, jadi siklus air tanah itu dimulai dari siklus air. Setelah turun hujan, air hujan itu masuk ke dalam tanah dan jadilah air tanah. Ya, air yang berada di dalam tanah. Nah, bagaimana nih cara kalian ya agar siklus air tanah itu terjaga? Bagaimana caranya? Penebangan pohon, cara pilih, Ya, tadi. Terus? Reboisasi. Terus apa lagi? Iya. Kira-kira perlu nggak kita menjaga kelestarian ini siklus air tanah? Perlu. Kenapa perlu? karena tanpa air kita bisa mati semua. Karena Tanpa air kita tanpa air bisa mati. kita bisa mati semua. Selain kita siapa lagi? Hewan. Itu siapa lagi? Tumbuhan. Berarti semua makhluk hidup. Makhluk hidupnya ya manusia, ya tumbuhan, ya hewan. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian, yuk sebelum kita pulang pasti kamu lelah. Kita lakukan ice breaking dulu yuk di akhir. Biar apa? Pas pulang kamu udah seger. Boleh ke sini, ke tengah. Ice breaking. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan badai bergoyang.
dapat selesai dengan baik. Manda. Siapa lagi ya? Nadira. Siapa lagi? Elin. Terus tadi yang udah berani tuh tanpa buku tuh. Tadi siapa ya? Reja tadi sering. Siapa lagi ya? Denny kan tadi kalau ketua kelompok, yang untuk ketua kelompoknya belum dapat ya? Tadi karena Denny sering aktif ya. Ini untuk ketua kelompoknya. Berarti Denny udah dapat berapa tuh? 2. Keren Denny. Yang lain mau nggak? Kalau mau, hayu. Bisa seperti teman kalian. Siapa lagi ya? Kiki. Irul. Ini siapa? Oh, Rifat. Ya. Rifat. Terus siapa lagi yang memberikan tanggapan? Irul. Safa. Kan tadi udah. Irul tadi tanggapan ke siapa? Oh iya, Irul. Ini dapat deh Irul deh.